D berapa ya? Kelompok D yang di mana itu yang corporate farming itu. Sebentar saya buka dulu filenya. Mana ini? Studio. Nah, D2 terus kelompok A1. Yang A2 belum saya ini sih. Kelompok D2 ada enggak? Ada, Bu. Ada ya. Sebentar saya buka. Laporan juga dikirim ya D2 ya? Ya, Bu, Ya, dikirim di grup juga ya. Jadi jangan dikirim ke pribadi, dikirim ke grup. Untuk yang laporan dikirim ke Buluh yang kemarin tuh yang hasil ASIS, Bu. Untuk yang Ya, ini masih maksudnya semua itu dikirim di grup. Ya, biar semuanya sama. Jangan entah itu misalnya, oh sudah diskusi dulu, nggak apa-apa dikirim di grup. Apa masa takut ke dicontoh temennya? Kan nggak juga, toh kan semua juga juga sama-sama punya topik sendiri-sendiri. Iya. Ya, karena kalau saya harus nyari di mana di MMP tuh di ya nggak apa-apa sih saya cari di MMP, tapi Anda harus ngomong, Bu, saya kirim di mana gitu. Jadi biar saya nggak nunggu-nunggu. Ya, oke, ini untuk master plan kawasan master plan kawasan corporate farming berbasis pangan. Oke. Jadi kalau misalnya ini kalau pakai apa? Jadi misalnya ini tim misalnya apa kelompok berapa gitu aja ya. Ini ditulis gitu ya. Saya tidak tulis di sini tapi udah dicatat ya. Halo? Halo? Ini ketua tim. Mohon kelompoknya respon ya. Jadi jangan cuma ngangguk-ngangguk. Kan saya enggak tahu. Ini kelompoknya juga enggak ada yang on cam. Mana kelompok yang on cam? Silahkan semua dikasih kode D misalnya. D1, D2. Kalau kelompok yang direvisi menjawab, langsung respon, iya atau tidak, atau ada yang ditanyakan langsung. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai 2-3 menit. Itu ya Bu Dano ya. Jadi kan karena offline kita enggak tahu. Kalau karena kita online, kalau offline kan saya bisa tahu, oh kamu ngerti, kamu lagi mencermati. Kalau online kan saya nggak ngerti, kamu aja enggak on cam. Ya, saya aja yang on cam di sini. Ya, gitu ya. Jadi langsung respon ya. Oh iya Bu, diperbaiki. Oh, gimana Bu maksudnya? Langsung respon. Jadi jangan saya kasih tanya, gimana nih kelompoknya? Masih diam gitu. Oh, nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Ya, kalau Anda misalnya mau berkenan offline, offline aja nggak apa-apa kalau memang tidak mengerti. Ya, gitu ya. Kalau suara saya kecil, bilang, Bu, suaranya kecil gitu. Jangan diem, toh aja. Ditanyai diem, dia papain diem. Ya. Oke. Ini NIM-nya ya. NIM-nya kan harus lengkap. Masa 1966, 1902. Jadi lengkap ya. Oke, Bu. Terus, nah ini komposisi tulisan judul. Ya, jadi kalau bisa tulisan judulnya ini kok apa ya? Kalau kirim itu yang bisa di ini ya, yang bisa diedit ya. Ini tidak bisa diedit ini, tidak bisa di saya Coba yang pilih edit, Bu. Sampingnya Oh home. iya, sorry, pilih edit ya. Enggak bisa tapi Mbak, ini kayaknya di protect ini kayaknya. Biasanya itu langsung. Permisi Bu, coba select Bu di home. Home tadi ada select. Nah, kayak gitu Bu. Enggak, bukan itu. Ini kalian protect. Coba ya, saya buka yang lain ya. Stop share. Saya buka punyanya. Ini. Ya, saya buka punyanya Mengkudu ya. Tuh kan, saya bisa kasih teks di sini. Ya, tapi punyamu nggak bisa. Ya, jadi saya tidak bisa ngasih catatan. Iya, saya tahu kalau ini diedit, ini. Tapi ketika ini di home, ini muncul di sininya. Di sininya muncul.
Nah, punyamu nggak ada ini. Berarti kan masih diprotek kan ya? Jadi saya tidak bisa membantu mencatat atau saya tidak akan mengedit terlalu banyak. Paling saya ngasih catatan di sampingnya gitu. Tidak bisa ada catatan sama sekali di situ. Diperbaiki dulu ya ininya ya. Apa ekstensinya ya supaya bisa diedit. Ini bisa kelihatan kan? Saya bisa ngedit yang ini. Bisa ngasih catatan misalnya ini ya, saya kayak catatan ukuran judul di Nah, bisa kan? Nah, ini nanti saya kirim ke Anda seperti ini. Jadi komposisi judul, komposisi ukuran judul diperhatikan. Punyanya yang barusan nggak bisa. Bukan karena saya tidak tahu ngedit. Saya kan biasa ngedit langsung di PDF. Ya, diperbaiki dulu baru saya kembali ke D2. Ya. Oke. Ya, Bu. Ini kelompok mengkudu ada? Ada, Bu. Oke, ini master plan pengembangan agroindustri mengkudu. Mungkin ini lebih baik kasih tulis di desa gitu ya. Di desa. Oke, NIM-nya. Oke, saya lanjut aja. Biasanya tadi semalam saya baca sekilas sih. Nah, ini biasanya kelemahan buat semuanya itu adalah merangkum latar belakang. Ya, jadi latar belakang ini kan tidak terlalu banyak kan ya, sekitar 2 sampai 3 halaman. Ya, jadi nanti kan saya juga ngeceknya lewat PPT. Jadi nanti untuk presentasinya dengan Bu Dano dan buat semuanya, semua kelompok, cara membuat latar belakang itu to the point. Jadi ini kurang to the point. Pertama ini ada pertanian berarti kan ada beberapa redundansi di sini. Nah, sektor pertanian. Jadi karena ini latar belakang tidak terlalu banyak. Jadi pertama ada aspek pertanian jelas. Jadi langsung fokus. Jadi pertanian ini kalau mengkudu ini kan masuk biofarmaka ya, dia masuk ke hortikultura. Nah, jadi cari cabang ilmunya. Jadi hortikultura. Jadi langsung masuk ke sana. Pertanian, hortikultura, kemudian agroindustri. Nah, oke. Masuk ke hortikultura dulu ya. Kemudian boleh masuk ke biofarmaka. Ya, jadi hortikultura, hortikultura. Nanti ini ya, ini bisa kalian hapus loh ya, kalau saya sudah kirim ini nanti bisa di delete juga ini nanti. Ya, kemudian habis hortikultura ini ke dalam hortikultura itu kan hortikultura ini kan ada buah, sayur, biofarmaka. Biofarmaka ini tanaman obat. Ya, tanaman obat. Nah, langsung masuk ke sana, kemudian masuk ke mengkudu. Ya, jadi langsung masuk ke belum wilayahnya ya, masuk ke jenis produknya pertanian dulu. Selesai di sana. Kemudian setelah itu bicara agroindustri. Berarti mengkudu ini misalnya adalah sumber biofarmaka yang potensial, kemudian untuk menciptakan nilai tambah perlu ada agroindustri. Oke ya. Jadi setiap paragraf itu satu pokok pikiran dan itu akan terlihat di PPT-nya. Oke, jadi jangan terlalu berbasa-basi dengan pertanian merupakan pondasi, nggak usah seperti itu, wes. Sudah tahu karena Anda kan latar belakang jangan banyak-banyak, maksimal 3 halaman. Ya, langsung to the point aja. Setelah agroindustri, kemudian bilang kan agroindustri. Nah, perencanaan, baru bilang aspek perencanaan. Nah, gimana bahwa dalam industri ini harus ada proses perencanaan untuk
Ya inilah nanti coba Anda ramu sendiri, nanti saya akan cek lagi. Baru setelah itu masuk ke desa. Di desa atau boleh masuk ke desa atau ke kabupatennya boleh. Sudah cek ini apa namanya, Gumuk Mas dalam angka, kecamatan Gumuk Mas dalam angka, sudah? Pasti sudah ya, karena ada gambaran umum. Sudah ya? Sudah? Udah, Bu. Oke. Di sana ada ini data tentang mengkudu, ada enggak? Ada, Bu. Ada, oke, aman berarti. Kemudian di Jember dalam angka sudah cek belum? Halo? Kalau belum ya bilang belum, enggak apa-apa. Kan ini masih pendahuluan. Kalau belum Bu ya nanti dicek. Paling saya bilang kayak gitu. Ya, cepat ya. Karena waktunya kalau nunggu Anda diam mikir. Padahal ini kan pertanyaan yang enggak perlu mikir. Sudah cek Jember dalam angka? Belum. Oke, nanti dicek ya. Jember dalam angka, cek apakah data mengkudu itu ada untuk melihat potensi mengkudu di Kabupaten Jember. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Yang penting di Gumuk Mas itu ada. Nah, nanti cerita kalau di Kabupaten Jember ada data mengkudu, cerita gimana mengkudu itu di Kabupaten Jember, kemudian baru ke di Kecamatan Gumuk Mas yang potensi mengkudu apa hanya di Bagurejo aja? Susah pertanyaan. Di Jember, Bu. Di Gumuk Mas itu juga ada, di desa-desa lain kecuali di Desa Bagerejo juga ada mengkudu, tapi yang paling besar itu di Desa Bagerejo. Oke, nggak apa-apa. Cerita tentang potensi mengkudu ya. Ini cerita potensi mengkudu di kabupaten, kecamatan, dan desa. Cerita bahwa yang paling besar di Desa Bagurejo. Sudah selesai, sudah sampai sana. Karena kan ini ada unsur perencanaan dan akan merencanakan mengembangkan kawasan di desa ini. Jadi gitu alurnya. Ya, misalnya cerita tentang UDSAM dan lain sebagainya boleh nanti. Oke, jadi maksud potensi sumber daya lahan, kesesuaian kondisi existing dan pengolahan pabrik. Nah, ini istilahnya harus konsisten, mau pakai istilah pabrik atau agroindustri. Ya, jadi dikonsistenkan ya. Oke. Oke, tersusunnya dokumen master plan. Oke, kebijakan. Udah cek apa kebijakan? Ada kebijakan, Pak? Meningkatkan. Nah, nanti dicek lagi, nggak apa-apa dulu di sini. Nanti maksud dan tujuan ini bisa disesuaikan dengan informasi yang diperoleh. Ya, kalau yang nomor 2 ini master plan ini tidak akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Ya, jadi tujuan ini terkait dengan apa outputnya. Outputnya apa dari hasil Anda? Itu yang menjadi tujuan. Berarti ikan ini enggak. Karena hasil kegiatan Anda tidak akan meningkatkan produktivitas, tidak akan memperluas pasar. Nah, cek di sasaran. Ya. Nah, tujuan dan sasaran ini linier. Jadi kalau tujuan ini akan melakukan apa? Ya, ini kata kerja. Kalau tujuan itu kata kerja, ya. Kata kerja. Jadi misalnya jadi semua perhatikan ya, menyusun, identifikasi, analisis, terus merencanakan. Jadi semua bentuknya kata kerja. Apalagi misalnya tersusunnya, menyusun gitu. Jadi tujuan ini, apa tujuanmu? Tujuan saya adalah mempelajari. Nah, itu kan tujuan kan ya. Ya, jadi tujuan, kemudian ya boleh mendesain ya.
Ya, jadi bukan mengembangkan sarana prasarana, kan baru merencanakan kan ya, bukan mengembangkan. Anda tidak mengembangkan tapi merencanakan pengembangan. Iya kan ya? Basisnya perencanaan kan? Ya, bukan meningkatkan produksi. Apakah dengan master plan ini terus produktivitasnya meningkat? Enggak kan ya? Menganalisis boleh, menganalisis, kemudian mengidentifikasi boleh. Tapi kalau meningkatkan, memperluas tuh enggak. Ya. Kemudian, nah sasarannya ini kalau bisa selaras dengan tujuannya. Jadi misalnya menyusun dokumen yang sesuai dengan dokumen kebijakan. Sasarannya apa? Sasarannya tersusunnya dokumen, gitu kan ya. Nah, berarti ini harus disesuaikan ya dengan ini ya, dengan tujuannya, sasarannya apa. Oke, berarti kan ketuker-tuker ya, ini kondisi existing dan kebijakan perencanaan. Ya, ini dicek kembali, jadi nanti tujuan ini bisa disesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Ya, oke, konsep dan master plan, ya ini harus konsisten. Master plan apa? Itu kan? Oke, ruang lingkup. Oke lah, ini saya lewatin aja. Ini dasar hukum, nanti mungkin bisa Bu Danu ngecek dasar hukumnya. Ikatan perencanaan, oke sama aja ya. Sistematika. Oke, bab 2. Kajian teori dan tinjauan kebijakan. Mungkin ini ditambah karakteristik. Karakteristik. Ada yang ditanyakan silahkan ya. Jadi ini kalau mau cerita tanaman mengkudu ya tanaman mengkudu aja. Ya, jadi karakternya seperti apa, tumbuhnya seperti apa itu di dicantumkan ya. Berarti ini kan masih kurang kan ya. Informasinya masih terlalu sederhana, kurang. Ya, jadi kalau untuk merencanakan agroindustri Anda harus tahu karakter produknya. Ya, jadi karakteristik tanaman mengkudu ini apa karakternya? Misalnya tempat tumbuhnya, karakter produknya, karakter buahnya dan lain sebagainya itu muncul ya. Jadi jangan masukkan agroindustri dulu, nanti beda topik. Ini hanya bicara karakteristik tanaman mengkudu aja. Buah mengkudunya yang Anda ceritain. Ya. Kemudian perkebunan. Kayaknya ini boleh deh, tapi kayaknya tidak kurang relevan ya. Agroindustri, baru Anda cerita agroindustri itu seperti apa, kok bisa poin-poin dari jadiin satu aja ini. Ini ada agroindustri, ini ada perkembangan agroindustri, jadikan satu aja. Dan yang Anda tulis di sini itu jangan yang tidak relevan dengan yang tidak mendukung untuk master plan Anda. Ya, jadi seperti ini kan data lama kan ya. Usahakan data-datanya itu data yang terbaru, isu-isunya isu yang terbaru. Ya, misalnya ada flowchart agroindustri biofarmaka misalnya kan ya kan ini basisnya biofarmaka kan. Jadi produk mengkudu nanti kan jadi produk untuk obat kan ya, ada kapsul, ada sirup, ada minuman herbal gitu kan ya. Dekatkan pada itu, jangan terlalu teoritis. Karena apa? Pustaka ini nanti akan di calling lagi di pembahasan nanti. Jadi jangan sampai ini hanya sebagai pemanis saja. Ya, ini jadiin satu agroindustri dan perkembangan agroindustri. Ya. Kemudian kebijakan TRW nasional. Ini langsung kawasan strategis, kemudian Provinsi Jawa Timur. Tadi masih loading ya. Provinsi Jawa Timur. Ini masih oke.
Oke, jadi nanti kan ini akan di-recall lagi kan ya ke infrastruktur jalan nanti ya. Oke. Nah, ini yang relevan ya nanti ya. Oke, ini masih relevan. RT RW Kabupaten Jember. Oke. Oke, ini lewat aja. Nanti ketika pembahasan nanti saya akan cek ke dokumen RT RW-nya. Kemudian ini apa ini? Rencana struktur ruang. Ini peta apa ini? Rencana tata ruang kecil ini. Ini peta apa ini ya? Peta posisi-posisi apa ini? Itu peta rencana struktur ruang Bu, di RT RW. Ini posisi, posisi infrastruktur itu kan ya? Iya. Posisi. Nah, ini kalau yang di lokasinya itu Gumuk Emas itu kan yang sebelah sini ya? Sekitar mana itu Gumuk Emas? Ya, nanti nanti ini baru pustaka ya. Nanti saya pengen cek delineasinya. Nah, sebenarnya kalau Anda menampilkan peta, itu ada deskripsinya. Jadi nggak hanya peta pluk, 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 tapi Anda tidak tahu maknanya apa, gitu kan ya. Ini kenapa kok dibulatin ini? Itu dari file RT RW-nya sendiri, Bu. Ya, kan berarti kan Anda enggak paham ya, kenapa ini kok di seperti ini. Jadi ada satu, ini kan masih ada spot kosong ya, nanti dijelaskan struktur ruang itu ada enggak di sini. Kalau memang ini sudah ada dibahas di sini dijelaskan, oh struktur ruang di Kabupaten Jember itu seperti apa. Terus misalnya pola ruangnya singkat aja, kait ya apa makna Anda mencantumkan peta-peta ini gitu kan ya. Nah, itu ada pembahasannya. Jadi tidak hanya peta ditaruh-taruh gitu aja tapi tanpa tahu maknanya. Ini saya tanya kenapa ini dilingkari, Anda enggak tahu lah. Itu ada di situ, Bu. Nah, itu kan berarti Anda enggak paham. Ya, kenapa ini kok ada lingkaran seperti ini, terus posisi Gumuk Emas itu di mana, apa kaitannya dengan peta ini gitu kan ya. Nah, itu karena Anda cuma naruh-naruh aja. Ya. Jadi apa yang ada di pustaka itu ada penjelasannya. Ya, jadi bukan peta-peta ditaruh gitu aja. Ya. Ini saya lewat aja misinya. Oke. Terus jadi tujuannya nanti difokuskan ya, tujuannya tadi belum jelas mau ngapain gitu kan ya, terkait dengan outputnya. Ya, nah alur pikir juga seperti itu. Alur pikir harus ada paragraf yang mendasari. Alur pikirnya apa? Ya, diceritakan dulu baru ada apa namanya? Ada bagannya yang menjelaskan. Ya, jadi alur pikir ini sebentar, alur pikir kok pembentukan tim. Ini kan berarti tahapan bukan alur pikir ya. Berarti tahapan kajian bukan alur pikir. Jadi kalau alur pikir coba Anda cek apa ya? Kerangka pemikiran, bagan pemikiran gitu kan ya. Kan tidak seperti ini membuatnya. Ini kan berarti alur proses perencanaan kan ya. Kan ya. Oke, jadi nanti diperbaiki kalau memang ini alur pikir loh ya. Alur pikir ini mulai dari atau ada definisi alur pikir. Kan ini tahapan perencanaan kan, bukan alur pikir. Kalau tahapan perencanaan mulai dari persiapan, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Kalau alur pikir adalah logika berpikir Anda, ya seperti kerangka pemikiran, bagan flowchart kerangka pemikiran itu mulai dari isunya apa, kemudian sampai ke output perencanaan yang
mau Anda buat sampai ke analisisnya apa. Kalau ini adalah saya nggak tahu yang dimaksud Anda itu alur pikir atau tahapan pembuatan master plan. Ya, kalau ini lebih cocok tahapan pembuatan master plan. Persiapan input, proses, output. Ya. Oke. Kebutuhan data, nanti saya cek ke ininya. Kebutuhan data. Oke. Jadi jelaskan langsung to the point ya, kebutuhan data ya. Kebutuhan data untuk apa? Jadi misalnya di dinas ini kan namanya bukan dinas pertanian. Apa coba dicek ya. Peta pemasaran apa? Komoditas perkebunan. Padahal kalau mengkudu itu dia bukan perkebunan, dia masuk hortikultura. Ya, Anda masih ingat kan dasar agriculture kan? Ada pangan, hortikultura, perkebunan, ya kan ya perikanan. Ya, kalau mengkudu bukan perkebunan, tapi hortikultura. Masuk biofarmaka dia. Kalau mau sama-sama melihat petanya ya peta biofarmaka. Jadi bukan perkebunan. Ya, berarti masih salah ya kalau perkebunan ya. Oke. Ini kayaknya nggak perlu di Dukcapil ya, karena kayaknya ribet Anda. Ke ini aja, data BPS aja kan ada data penduduk di BPS, ada nggak? Masa bentuk data Ada, Bu. tabel? Ya, bentuk data jangan tabel lah, bentuk data apa misalnya. Ya, data kuantitatif, kualitatif gitu kan ya. Ya, ini yang tabel-tabel dihilangin ya, semuanya juga gitu ya. Jadi kalau bentuk data itu kan data apa? Data peta oke, data kuantitatif, data kualitatif, enggak ada data tabel itu enggak ada. Ya, dicoret-coret ini ya bentuk data tabel ini semuanya. Oke. Nanti disesuaikan Dinas Perindustrian. Telkom. Saya nggak tahu ini apakah ada atau enggak ya. Nggak usah ini, PDP nggak ada kaitannya dengan PDP. Ya, nggak usah ya. Kemudian desa survei. Apa desa survei ini maksudnya? Apa ada di outline-nya di Budano itu? Alur pikir oleh kebutuhan data. Desain survei ya. Ngono ya Ada gak yang jawab. ngerti, teman-teman. Arek iki. Kok jawab gitu Kenapa loh. kok tidak dijawab kalau itu desain survei? Dijelaskan. Teman-teman, halo? Koneksinya jelek tak? Tidak keluar suaranya, Mbak Firda. Suaranya nggak keluar. Mungkin ini Bu salah ketik, Bu. Nah, info Terusnya kan, gitu. kalau salah ketik kan Buluh nggak tahu. Ya, ini Masa kan gitu aja susah? konfirmasi gitu loh. Yang tahu kan kamu kan. Nah, Ya, desain survei ini apa saja yang mau dilakukan gitu ta? Kan ada tujuannya. Berarti tujuannya kan harus selaras sama yang depan tadi itu. Harus sama. Jadi yang tujuannya di depan ini kan nanti diuraikan di sini. Ya, nanti revisinya adalah menyesuaikan dengan tujuan di bab 1. Ya kan ya? Harus cocok. Tujuan 1 desain surveinya nomor 1. Ya, dikasih nomor ini. Tujuan 2 desain surveinya nomor 2. Tujuan 3 desain surveinya nomor 3. Ya, seperti itu ya, disesuaikan semua ya. Kelompok lain-lain juga seperti itu. Oke, analisis ini list potensi, permasalahan, dan isu strategis. Oke, ini apa analisis potensi, permasalahan, dan isu strategis ini berdasarkan apa? Ada wawancaranya juga. Halo?
Iya, Bu. Untuk potensi permasalahan dan isu strategis itu melihat kondisi existing, terus nanti survei ya seperti kayak wawancara gitu. Iya, kan ini kan judulnya metode analisa. Ya, jadi metode analisa ini metodenya menggunakan apa gitu kan ya? Kan ini metode analisa, jadi misalnya analisis potensi permasalahan dan isu ya dilakukan. Nah, jadi metodenya menggunakan apa? Nah, ini harus dijelaskan misalnya wawancara atau apa gitu kan ya. Misalnya studi pustaka, nah itu harus dijelaskan. Analisis sosial budaya dari kependudukan. Ini analisis ini metodenya menggunakan apa? Ya, metodenya. Oh, metode untuk analisis sosial. Ini berdasarkan apa? Pustaka, berdasarkan diskusi dengan perangkat atau apa gitu kan ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, terus ini apa? Metode analisis kependudukan. Nah, ini selama berapa tahun dilakukannya? Jelaskan selama berapa tahun, tahun berapa sampai berapa. Ini kan sudah sampai ke metode kan ya. Jadi harus jelas ini tahun berapa. Ya kan ya? Jadi jelas ini mau melihat penduduk tahun berapa. Kemudian ini perhatikan lagi tulisannya. Kalau bisa diperhatikan. Jadi ini diturunkan. Metode regresi untuk apa? Ini semuanya dilakukan untuk melihat kependudukan ini. Semuanya dilakukan. Regresi ini untuk apa regresi ini? Ya, berarti dijelaskan di sini bahwa dari metode ini bukan semua dilakukan kan ya. Ya, terus ini dirapikan ya, jangan loncat-loncat seperti ini. Ya, jadi saya ingin nanti minggu depan progresnya ini semua sudah rapi tulisan-tulisannya. Oke. Terus analisis ekonomi, ini tulisannya. Kok pakai jumlah buruh? Apa alasannya? Halo? Salah ketik, tah? Ayo, ini pasti kan dibagi-bagi kan? Ayo, yang bagiannya nulis metode siapa? Oh, lama loh kalau gini, satu kelompok 1 jam loh ya. Kalau Anda cuma diem-diem, kok pada diem ini kelompok A ini? Salah ya, berarti ini ya? Iya, Bu. Ya, berarti ini karena LQ ini pakai ini aja. Mengkudu LQ ini untuk produk biofarmaka. Itu biofarmaka ya, kunyit, jahe, lain-lain. Di tingkat kecamatan boleh, kan kecamatan ada desa-desa. Ya, tingkat kabupaten boleh. Kabupaten boleh. Jadi kabupaten itu melihat kecamatan-kecamatan. Memang ya, kalau karena ini sudah menuju ke desa, lebih baik pakai desa aja ya. Desa aja ya. Desa tapi dibandingkan untuk seluruh produk biofarmaka. Tapi dicek dulu ketersediaan datanya. Ya, cek dulu ketersediaan data, nanti info-infokan. Cek data. Bisa pakai luas lahan, bisa pakai produksi ya. Produksi. Ini sama, SIFSHARE juga sama. Ya, jadi pakai ini ya, pakai data produksi atau lahan biofarmaka.
Maka. Yang di dalamnya termasuk mengkudu nanti. Bagaimana melihat pertumbuhan mengkudu, keunggulan komparatif dan kompetitif mengkudu gitu. Analisis kelembagaan ini harus to the point ya. Jadi ini bukan perkebunan ya. Jadi biofarmaka. Jadi SKPD terkait perkebunan ini masih salah. Ya. Jadi nanti kalau Anda cari pustaka-pustaka itu pustaka-pustaka biofarmaka, bukan perkebunan. Ya, jadi di analisis kelembagaan ini identifikasi apa aja, identifikasi lembaga apa aja. Ya. Identifikasi lembaga apa aja. Lembaganya apa? Analisis pengolahan, kan pengolahan apa yang dilakukan di sana kan ya. Ini sekali lagi bukan komoditas perkebunan ya. Baik, Bu, nanti kami ganti. Oke, pemangku kepentingan. Nanti siapa yang terkait dengan ini nanti harus ini sebenarnya mirip dengan kelembagaan ya. Analisis kelembagaan, ini lembaga-lembaganya ada di sana. Kalau pemangku kepentingan, apa bedanya ya? Ini ya, nanti diperjelas lagi ya, pemangku kepentingan ini isinya apa, lembaga ini isinya apa. Baik, Bu. Analisis ruang. Ini banyak ketik-ketikan yang keliru ya, diperbaiki, dicek lagi. Analisis perkebunan apa maksudnya analisis perkebunan ini? Apa analisis perkebunan? Sistem agroindustri atau apa ini yang mau dilihat? Iya, Bu, sistemnya di perkebunan mengkudunya sendiri, Bu. Baik itu Sistem teknologi apa? yang digunakan Sistem maupun apa? lokasi. Sistem apanya yang mau dilihat? Lebih ke lokasinya, ketersediaan bahan bakunya, dan juga teknologi yang digunakan dalam budidaya mengkudunya sih, Bu. Beda itu ya. Jadi kalau mau lihat lahan ya sistem budidaya itu yang sistem budidaya aja. Jadi misalnya analisis budidaya misalnya kan ya. Cuma ini jadinya tidak ini ya. Harusnya ini semuanya muncul di alur ini tahapannya. Jadi tahapannya ini yang harus diperbaiki. Apa dulu yang mau dilakukan? Ya, semuanya nanti yang tiap kelompok tahapannya dulu. Tahapannya dikasih pointer-pointer. Ya. Nah, harusnya analisis ini ya, jadi analisis perkebunan ini mau melihat apa? Ini kan jadinya oke, sosial budaya, ekonomi, sarana penunjang, kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, baru ke kebun. Jadinya aneh. Mungkin yang kebun terkait lahan dan teknologinya tuh ditaruh di atas. Baru setelah itu deskripsi ke yang terakhir itu analisis ruang dan analisis tapa. Ini ditaruh di atas aja. Ya, jadi sebelum pemasaran dan pengolahan ini kan masih umum kan ya, kebijakan tata ruang, potensi, sosial budaya penduduk di sana, analisis ekonomi terkait dengan keunggulan komparatif kompetitif, sarpra yang ada di desa, kelembagaan apa namanya perusahaannya agroindustri atau apa ini diperjelas. Pemangku kepentingan ini pemangku kepentingan apa? Ya, terus ini yang perkebunan ditaruh di atas saja, yang terakhir baru analisis ruang dan analisis tapaknya. Karena ini sudah detail analisis ruang dan analisis tapak, kemudian umum lagi ke analisis terkait lokasi, gitu kan logikanya kan ya. Harusnya kan logikanya dari umum dulu baru ke khusus kan.
Ya, ini nggak karu-karuan strukturnya. Ya gitu ya, dan ini dikasih pointer-pointer, dikasih A, B, C, D, sehingga di sini cocok nanti dicocokkan dengan yang bawahnya A, B, C, D. Di sini kan nggak karu-karuan kan ininya. Ya, semuanya seperti itu ya. Kelompok-kelompok lainnya Baik, Bu. perhatikan juga. Nanti saya cek minggu depan kalau memang ada yang memperhatikan itu benar, kalau nggak memperhatikan masih salah. Itu aja, gampang aja. Terus gambaran umum, mungkin saya cepet-cepet aja gambaran umumnya. Bagurjo, nggak ada informasi lain ya. Nah ini diceritain, ini apa maksudnya? Ya, maksudnya apa ini? Di sini tuh apa? Nggak ada ceritanya sama sekali, padahal ini ada space kosong. Ya, deskripsi peta. Baru setelah deskripsi petanya ada di sini, gitu kan ya. Nah, apa nanti kaitannya dengan mengkudu nanti, misalnya kalau kondisinya seperti ini, makanya karakteristik mengkudu, ketinggian tempatnya itu ada di tinggian pustaka untuk nanti dibahas di gambaran umum. Gambaran umum merupakan hasil pembahasan juga. Nah, ini enggak ada cerita tentang petanya. Ini peta apa ini? Peta hidrologi. Nah, ceritakan peta, ya, deskripsikan deskripsi apa makna peta kaitannya dengan air, dengan hidrologi. Ini masih loading. Ya, apa ini kok gini nih? Ini, ya ini ceritakan, jangan apa ini maksudnya petanya, nggak kira ngerti maksudnya apa, ya kan? Karena tidak ada ceritanya. Ya, anak teknik harus membuktikan diri bahwa peta ini ada artinya. Jangan cuma nampilin peta tapi nggak ada ceritanya. Ya, oke, kalimat. Oke, jumlah curah. Iya. Iya, mana hidrologi cabang ilmu geografi yang mempelajari siklus, meliputi bentuk sungai, kedalaman. Kabupaten Jember dilewati oleh ini. Nah, sedangkan Desa Bagorejo terhadap Sungai Penggung. Kan enggak ada. Kamu ceritanya dapat dilihat peta di bawah sungai. Ya, ini kan gambaran, kan ini gambar. Peta ini maksudnya apa? Oh, diceritakan bahwa di sini aliran sungainya itu seperti apa. Nah, Bagorejo ini sungainya itu di sebelah mana. Jadi ceritain lah Bagorejo posisi pabriknya itu di mana dan apa kaitannya sungai ini dengan posisi pabrik. Gimana apakah ada kaitannya posisi sungai ini dengan tanaman mengkudu dan lain sebagainya. Bagaimana untuk pengairan, untuk mengkudunya, banyak yang bisa diceritain. Di sini apa yang kamu ceritain? Cuma menunjukkan di situ ada sungai, selesai. Padahal banyak kan yang bisa diceritain. Semua kaitkan dengan mengkudu dan agroindustri mengkudu. Peta bukan hanya menunjukkan, oh itu peta. Bukan. Ya kan ya, ceritain dari peta ini apa implikasinya buat mengkudu. Gitu kan ya. Yang peta ini yang biru-biru ini. Yang sungai kan ya lah, apa kaitannya dengan mengkudu, bagaimana sistem pengairannya di sana, dicek lagi kalau memang belum lengkap dikasih catatan. Nah, sistem pengairannya seperti apa gitu kan ya. Mengkudu yang lahan kering apa butuh pengairan, apa kaitannya sistem hidrologi ini dengan tanaman mengkudu, ada enggak ceritanya di sini? Nggak ada Belum kan? ada, Bu. Gambaran umum itu hasil dari penelitian. Coba cek deskripsi. Gambaran umum itu bab 4. Hasil dan pembahasan. Apa hasil dan pembahasan? 4.1 gambaran umum penelitian. Ya, kalau secara umum ya, secara umum di PPKI.
pedoman penulisan karya ilmiah. Ya, itu termasuk hasil. Jadi harus diceritakan di sini, bukan hanya menunjukkan ini ada sungai. Bukan itu. Ya, itu boleh tapi harus diceritakan. Ya. Jadi biasanya tabel ada ceritanya. Terus kemudian ada grafik, itu ada ceritanya. Enggak cuma tabel pluk 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 selesai. Enggak seperti itu. Ya, apa kaitannya dengan mengkudu? Ini kan belum ada kan ya? Iya Bu, belum Bu. Ya, semua dikaitkan dengan mengkudu kan, karena ini merupakan hasil awal, gitu kan ya. Oke, geologi. Nah, upayakan jangan sampai ada halaman yang terbuang. Ya, jangan sampai ada space kosong. Artinya Anda tidak mampu bercerita, tidak mampu mendeskripsikan dengan baik. Ya gimana caranya supaya ini efektif halamannya? Oke. Kaitannya dengan tanah. Nah, apa kaitannya dengan mengkudu? Kayak dibahas kan? Ya, ini termasuk tanah aluvial. Apa kaitannya? Gimana cara mencari? Kan saya bukan anak pertanian, dia cari di pustaka lah. Syarat pertumbuhan mengkudu itu perlu apa? Oh, ini cocok enggak? Tuh. Kemudian fasilitas. Fasilitas ini apa? Fasilitas ini. Fasilitas pendidikan. Nah, apa kaitannya dengan apa infrastruktur di sana? Bagorejo. Oke. Kesehatan. Terus peribadatan. Nah, ini semua dikaitkan dengan agroindustri ini. Oh, misalnya ini potensi untuk konsumen atau apa gitu kan ya. Misalnya pendidikan, misalnya faktor sosial, ini kaitannya dengan penerimaan masyarakat atau apa gitu ya. Coba semua dikaitkan dengan agroindustri mengkudu. Jadi bukan memindahkan data BPS ke sini. Ya, jadi bukan memindahkan data BPS ya, harus dikaitkan dengan mengkudunya, agroindustrinya. Apa ini perjas ini? Apa perjas ini? Ya, kan masih cukup toh ininya space-nya, kenapa kok disingkat? Oke, nah kaitannya di sini ada fasilitas perdagangan dan jasa, apa kaitannya dengan mengkudu nih? Tuh kan, di mana di Bagorejo kondisinya. Oke, utilitas ini apa maksudnya? Oh, ini ada air bersih. Apa kaitannya dengan air bersih ini dengan di agroindustri, gitu kan? Nah, sebanyak apa atau pompa sebanyak 4 desa. Gimana sih? Berasal dari sumur bora. Sumur bora di 4 desa gitu tak? Kok sebanyak 4 desa? Salah penulisan Bu, sumur bor Bu seharusnya. Ya, jadi diperhatikan ya, dibaca lagi. Jadi karena Anda tidak ngeprint, dibagi tuh membacanya, dilihat salah ketiknya. Listrik, apa kaitannya dengan listrik? Oh, berarti semua sudah teraliri oleh listrik, sehingga apa kaitannya dengan agroindustri? Jadi semua dikaitkan dengan agroindustri. Ya, karena kan sudah ke sana ya, atau bisa dicek di Google Map, posisinya tuh di mana sih sebenarnya? Di Bagorejo sebelah mana sih? Itu kan bisa dicek toh dari sini. Ya kan bisa ditandai posisinya di mana. Terus posisinya dengan sungai, dengan fasilitas yang lain, itu kan bisa dibahas di sini. Dengan utilitas yang lain. Itu. Jaringan telepon, artinya apa makna jaringan telepon yang sudah baik di Bagorejo terhadap agroindustri. Terus jaringan persampahan, gimana jaringan persampahan? Yang ada misalnya hanya ini aja, misalnya berarti perlu apa nanti di sana? Itu boleh dituliskan. Drainase apa? Drainase ini maknanya untuk agroindustri dan daerah sekitarnya. Gitu kan? Nah, ini juga diceritakan kaitan dukungan infrastruktur, dukungan fasilitas, dukungan sosial, dan dukungan ekonomi terhadap agroindustri
Mengkudu itu tadi. Jadi semua diarahkan senternya pada agroindustri. Transportasi juga seperti itu. Kondisi jalannya seperti apa, sehingga kondisi jalan ini apa dampaknya ke agroindustri misalnya. Kependudukan juga demikian. Ya, berarti kependudukan ini kalau penduduknya misalnya padat atau misalnya kan ini ada kependudukan ini apa namanya kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk itu seperti apa di Bagurejo? Ya, berarti kalau penduduknya padat berarti peluang apa? Misalnya peluang tenaga kerja atau apalah nanti secara sosial yang bisa dibahas. Ya, misalnya oh jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan ini kan belum dibahas. Ya, cuma menceritakan ini oh jumlah penduduknya paling banyak adalah misalnya tidak bekerja. Nah, agroindustri ini apa perannya terkait dengan karakteristik pekerjaan masyarakat yang ada di sana. Ya, ingat ini gambaran umum merupakan bagian dari pembahasan. Jadi belajar ketika Anda deskripsi bahwa ini dibahas, bukan hanya dijelaskan. Ya, saya pikir ini nggak usah ya kalau perekonomian PDRB ini tapi kalau gambaran aja sih nggak apa-apa sih. Tapi ada deskripsinya, nggak hanya perekonomian. Terus habis gitu nggak ada apa-apanya tiba-tiba PDRB. Kan nggak ada deskripsinya ini. Apa deskripsinya? Deskripsinya belum ada. Belum ada. Terus ini juga jangan tabel di atas ya. Tabel di atas mana? Di atas langit. Tabel berapa? Ditunjukkan. Ini kan di halaman ini kamu bilang tabel di atas. Padahal di atasnya tidak ada tabel. Ya, berarti kan lebih baik menunjuk pada tabel berapa. Ini kebiasaan tata tulis ya. Nanti kalau Anda sudah siap skripsi, jadi ini tahu, oh jangan lagi menulis tabel di atas. Kalau ini cocok, tabel di atas, atasnya ini. Ya, tapi kan lebih baik kalau tabel berapa yang ditunjuk. Biasanya kalau membuat jadi sebelum tabel itu ada kata pengantarnya dulu. Jadi ada paragraf pengantar. Jadi nggak tiba-tiba bilang berdasarkan tabel di atas pendapat domestik terus tiba-tiba di bawahnya kok tiba-tiba ngomongin luas panen ya? Apa ini maksudnya? Nah, harus ada paragraf pengantar. Nah, setelah itu diceritakan. Ya, kembali lagi kalau ini tadi estetika ya. Ya, jadi kalau background-nya terang, tulisannya harus Gelap, Bu. nah, ya gitu itu kan ini bukan pelajaran teknik penulisan ilmiah, walaupun seperti itu, ya di mana-mana ketika Anda presentasi, ketika membuat paparan, ketika membuat tabel harus memperhatikan aturan etika seperti itu. Ya, oke. Ini betul kelurahan ya, desa atau kelurahan? Ya, jadi nanti Anda coba cek gimana sih kondisi biofarmaka di kecamatan dan kemudian di desa. Ya, kemudian bisa dilihat share-nya Mengkudu itu seperti apa di sana. Oke, ya ini yang kemarin ya yang ini saya sih belum dihitung ya ini ya, nggak apa-apa nanti bisa dicek lagi. Oke, ada pertanyaan barangkali? Nah, nanti ini saya akan cek lagi ya, ini kan arah pengembangannya. Diperbaiki yang depan tadi tujuannya apa, dicocokkan dengan ini. Harus cocok nanti tujuan 1 jawabannya apa, tujuan 2 jawabannya apa, tujuan 3 jawabannya apa, harus cocok. Ya, itu juga belajar belajar untuk skripsi itu seperti itu, mencocokkan. Ya, nanti ini saya cek aja mungkin kalau tata ruang ini Bu Dano dan Bu Nunung nanti. Ya, seperti itu ya. Dan ini juga harus cocok, jangan nanti apa yang dijanjikan di sini
tidak dikerjakan. Ya, nanti saya akan cek di hasilnya. Ini kan masih belum hasil ya, belum pada hasil hasil secara keseluruhan. Ada pertanyaan barangkali? Karena nggak ada respon, saya cukupkan aja. Ya, gitu ya. Kalau saya tanya, mestinya kalau Anda ada pertanyaan sudah mulai mengumpulkan pertanyaannya, bukan ditanya terus diem. Ya, ya saya pindah lagi ke yang lainnya ke. Ya, iya silakan. Oke, nah ini Bu, kemarin kan sebenarnya kelompok saya sudah melakukan asisten lebih kayak menginformasikan ke grup kalau kelompok saya itu tidak bisa melakukan survei lagi karena pihak dari Iya, nggak apa-apa. Sudah didiskusikan di grup ya. Nanti aja perbaiki aja yang saya sarankan di sini, tulisan-tulisannya dicocokkan ya. Nanti setelah Lebaran baru dikerjakan lagi. Ya. Ada lagi, jadi kalau udah didiskusikan di grup, nggak usah didiskusikan di kelas ya, kecuali ada sesuatu yang kurang jelas. Soalnya waktunya terbatas. Ini masih ada 7 kelompok lagi. Ya kan nggak boleh egois. Ya. Ya Bu, kalau begitu ini ya Bu, di bagian aspek non fisik itu di bagian jumlah buruh itu kami tidak masukkan dulu ya Bu, sampai nanti di Laptara saja baru diperbaiki, soalnya tidak punya data. Loh iya, apa relevansinya jumlah buruh? Kamu bisa ngitung jumlah buruh? Ini Bu, biasanya kalau di analisa tapak itu untuk kebutuhan ruangnya Bu. Ya, cuma kan ini tujuannya untuk apa itu? Kan untuk melihat agroindustri Mengkudu ini, itu kan apa analisis apa? Itu kan analisis ekonomi. Masuk analisis ekonomi. Masuk analisis apa itu? Permisi analisis Bu, di ekonomi analisis kan? tapak. Permisi Bu, di Ya. analisis tapak nanti kan memerlukan kebutuhan ruang. Nah, nanti apabila buruhnya itu berjumlah misalnya lebih dari 50, maka ruangnya itu harus memerlukan tiap ruang itu buruhnya berapa, nanti ruangnya harus sebesar apa, seperti itu Bu. Jadi seperti itu terkait buruh. Dan mungkin kayak pendidikan buruh, agama buruh juga kami pertimbangkan untuk ternyata datanya ada buruh. kamu, datanya buruh itu ada. Tidak ada. Makanya saya tahu enggak akan ada. Jadi analisis tapak itu nanti kebutuhan ruang, jadi terkait dengan agroindustri itu aja. Jadi agroindustri ini agroindustri ini nanti bisa menampung berapa tenaga kerja. Kan gitu aja, simpel aja toh. Apa kaitannya dengan buruh? Enggak ada itu. Kan tergantung dari investasinya. Iya kan ya? Jadi kalau misalnya buruhnya pun banyak sampai ribuan, tapi investasinya enggak sanggup untuk membangun untuk kapasitas itu, apa akan terlaksana? Enggak juga kan ya? Gimana logikanya gimana? Saya pengen tahu logikanya pakai buruh itu gimana? Karena ini kan analisis ekonomi untuk melihat Mengkudu ini. Topiknya apa sih topiknya? Topiknya apa? Judulnya? Pengembangan agroindustri Mengkudu. Ya kan? Berarti yang menjadi fokusnya apa? Agroindustri Mengkudu. Mungkin analisis buruh cocok untuk industri yang lain. Jadi Anda sebagai anak PWK tidak bisa copy paste. Ya, untuk analisis yang lain pakai buruh Bu biasanya. Itu industri apa? Kalau pakai aglomerasi, cocok itu. Aglomerasi industri, misalnya ada sistem aglomerasi, kapasitas buruh yang ada di sana berapa? Cocok itu analisis ekonominya. Tapi ini judulnya apa? Pengembangan agroindustri Mengkudu. Cocok atau enggak ngitung buruh? Sekarang saya tanya. Cocok enggak? Ayo cocok apa enggak? Saya next saja ya, kok nggak jawab ya. Mana ini? Tadi barusan suara saya belum masuk. Saya tadi sudah menjawab.
Maaf kalau memang belum masuk. Ya, jadi gitu ya. Jadi analisis untuk perencanaan ini tidak bisa copy paste, Mbak. Lihat dari topiknya. Kalau kamu nanti menganalisis perencanaan kawasan, misalnya merencanakan sebuah pemukiman, ya, apakah analisis ekonominya pakai buruh? Ya enggak cocok pakai buruh. Pakai pertumbuhan penduduk, peluang untuk masyarakat untuk mengakses perumahan itu. Karena PWK ini kan umum kan ya, bisa kesehatan, bisa pertanian, bisa perkotaan, bisa industri, dan itu tidak bisa di copy paste, Mbak. Karena ini bidang pertanian, makanya saya masuk di sini. Ya kan ya, kalau untuk sanitasi, kalau untuk misalnya aglomerasi industri, mungkin pakai buruh cocok. Ya kan ya. Tapi kalau untuk pertanian yang perlu diketahui untuk agroindustri adalah ingat mata kuliah perencanaan pertanian industrial. Apa yang harus diperhatikan kalau ingin membangun sebuah industri yang berbasis pertanian? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Apa coba? Yuk, nggak bisa jawab ya berarti ya. Berarti nggak lulus sebenarnya. Apa? Apa? Ketersediaan bahan baku dengan Apalagi? Bahan baku, tenaga Pasar. kerja. Tenaga kerja itu dari mana? Dari jumlah penduduk. Peluangnya yang di sekitar sana dulu. Bahan baku, jumlah penduduk, ya infrastruktur. Ya, infrastruktur itu, kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Air, tanahnya seperti apa? Cukup itu. Kalau pertanian itu, ya, kalau industri, aglomerasi, beda lagi indikatornya. Ya, seperti itu ya. Semuanya juga ya. Kelompok yang lainnya? Ya sudah. Oke, ada lagi? Cukup ya. Yang kelompok lain D2 sudah diperbaiki? Ampun, Bu. Dikirim kemana? Soalnya dikirim di grup. Oke. Jadi saya nanti cepat ya. Bukan artinya ketika saya